Halo teman-teman, jumpa lagi di dalam seri yang baru kali ini yaitu Scripture Engagement dengan moto kita yaitu Loving, Studying, Living, and Sharing God's Word. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bang Ray dan juga Bang Ernest dan sama-sama kita mau dengar dulu nih penjelasan apa sih kalau kita bicara Scripture Engagement lalu kita bicara Loving, Studying, Living, and Sharing. Nah, gimana nih? Halo Bang Ernest, Bang Ray. Halo, Halo, Gimana? Kita lagi mau mulai seri baru nih. Kita mau kenalin istilah scripture engagement. Apa sih itu? Bang Ray bisa kasih penjelasan nggak? kalau aku, buatku ketika dimulai, biasanya belajar PA itu kan cuma mulainya, mari kita belajar teknis, gimana sih caranya PA Hmm, induktif kayak gitu. Cuma ketika tagline-nya loving, iya juga ya, maksudnya firman itu bukan pertama dan tindakan pertamanya itu langsung belajar gitu, kesannya harus di mm-mm. objek yang dipelajari, tapi loving itu kan kayak relasi ya, itu kan kata relasi ya, mencintai gitu, mengasihi firman. Jadi aku sendiri kayak apa ya, sih tertegur juga sih bahwa eh, firman dicintai itu kayak apa ya. Jadi itu kayak jadi penasaran sih, maksudnya belajar firman, mencintai, dimulai dengan mencintai, Mm-mm. dan eh, bagaimana menghidupi dan membagikan gitu. Aku jujur selama ini mikirnya pelajari firman ya buat persiapan, tapi ternyata dengan loving, living, sharing, ternyata belajar firman itu lebih utuh kayak gitu. Oke, jadi kali ini istilah scripture engagement kita pakai untuk memperkenalkan ke teman-teman bahwa kita bukan hanya mau belajar teknisnya gimana menggali firman, tapi benar-benar kita bisa menghidupi loving, studying, living, and also sharing. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang membaca, merenungkan firman Tuhan, boleh sharing nggak nih dari Bang Ernest nih, kendala-kendala apa sih yang selama ini membuat orang kok jadi sulit nih? Gimana sih mau membaca Alkitab, mengerti, memahami, seperti apa tuh Bang Ernest yang ditemui kendala-kendala selama ini? wah banyak ya kendalanya dalam baca kitab ketimbang kemudahan-kemudahan ya biasanya ya. Nah, Gitu ya? tapi biasanya yang ditemukan tuh orang tuh nggak ngerti kayak gitu. Ini maksudnya apa? Kayaknya Hmm. ngebosenin karena teks semua kan isinya kan. Udah gitu Mm-mm. terus selain itu ada genre-genrenya juga, ada yang surat, ada yang narasi, ada yang puisi, itu semua juga beda-beda kayak gitu. Waktu dibilang Tuhan adalah gunung batuku, oh dia bentuknya gede ya kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan ternyata metafora. Ada banyak sih kesulitan-kesulitannya. Ada juga yang nggak ngerti artinya maksudnya apa. Ini konteksnya di mana kok kelihatannya nggak nyambung. Yesus ngomong Mm-mm. ini, terus juga ahli Taurat ngomong ini, terus Yesus jawabnya kok rada beda, yang kayak gitu-gitu. Wah banyak sih sebenarnya ya di dalam. Apalagi apa tuh kita tuh bukan eh, orang teolog gitu ya, yang maksudnya yang kerjanya tiap hari itu bahas firman, gali Mm-mm. firman, terus juga konteksnya gali-gali baca-baca buku gimana sih zaman dulu Yesus hidup dan lain sebagainya. Itu kayak kayak baca Alkitab untuk mengerti itu kayak momok tersendiri. Jadi seolah-olah kalau yang gampang tuh ya udah kita kita ngerti, tapi yang susah-susah ya mungkin Iya. bukan cuma buat gua kali kayak gitu, nah yang kayak Kayak gitu-gitu. kayak jauh banget ya dari hidup kita gitu ya. Jauh banget, karena nggak nangkep apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Ini cerita kayaknya relate nggak sih sama gua kayak gitu. Daud lawan Goliat itu udah terjadi Mm. kapan tahu kayak gitu. Gua Goliatnya siapa sekarang? Nah yang kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, ini jadi menarik nih, teman-teman. Kami berjuang untuk sama-sama sharing ke teman-teman, bagiin gimana sih caranya supaya kita nanti bisa menggali firman Tuhan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan tentunya juga dengan penuh keyakinan. Nah, malam ini kita akan dengar dulu dari Bang Rey ya. Apa sih yang mendasari kita harus mempunyai sikap yang benar untuk boleh menggali firman Tuhan. Silakan Bang Rey. Oke,
thank you Bang Alex. Aku akan tampilin ini ya, apa ya, mungkin presentasi sedikit gitu biar kita bisa sama-sama lihat bareng. Nah, mungkin aku akan mulai dengan keyakinan kali ya, keyakinan kenapa sih kita mau belajar firman Tuhan atau Alkitab kayak gitu ya. Karena Alkitab itu bukan hanya buku tentang Allah gitu. Aku dulu berpikir seperti ini gitu. Alkitab itu adalah kitab sucinya orang Kristen, dan itu adalah buku tentang agamanya gitu, atau tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang umatnya. Tapi ketika waktu itu dijelaskan dan diberikan keyakinan atau diberikan pengertian bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, atau firman itu kesannya kata yang kuno ya. Aku mungkin kalau pakai bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya, God's word, perkataan Allah. Jadi Alkitab itu adalah perkataan Allah kepada kita. Kalau kita punya perkataannya Allah, berarti bagi konsekuensi yang pertama, kita memiliki Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup itu adalah Allah yang berkata-kata. Dia adalah Allah yang berbicara. Dan dia mengajak kita untuk mengenalnya melalui perkataannya kayak gitu. Jadi kupikir itu menjadi satu pemahaman yang kita mau bangun, bahwa Alkitab itu bukan kayak primbon. Alkitab itu memang perkataan pribadi Allah. Ada Allah yang sedang berbicara kayak gitu. Jadi dan perkataan Allah ini yang menolong kita mengerti siapa sih dan mengapa Tuhan menempatkan kita di tengah kondisi atau dunia ataupun konteks yang kita jalani hari demi hari. Makanya aku sering nanya gitu sama teman-teman kalau mau belajar menggali firman. Sebelum belajar mau menggali firman, kita yakin nggak sih Tuhan tuh masih berbicara dan mau berbicara? Atau pertanyaan lain, yakin nggak kita Tuhan itu masih mau dan mampu terlibat dalam hidup kita? Kalau teman-teman jujur aja, kalau teman-teman nggak yakin Tuhan mau dan mampu terlibat atau berbicara dengan kita, aku pikir itu akan menjadi menjadi tantangan kita mau belajar firman. Kenapa? Karena kita emang nggak yakin Tuhan ngomong. Kita berpikir belajar firman itu kita yang berhasil menyimpulkan, kita yang berhasil membangun konstruksi pemikiran kita untuk meresponi dunia atau meresponi kejadian di sekitar kita. Tapi yakin nggak Tuhan ngomong, masih berbicara, masih terlibat? Jadi itu menurutku yang menjadi tantangan atau hal-hal yang mesti kita pikirkan sungguh-sungguh. Dan saya bersyukur kalau teman-teman lihat dalam Alkitab, ternyata Tuhan ngomong bukan cuma dengan perkataan tertulis biasa. Kita belajar dari firman-Nya yang menolong kita melihat bahwa Allah berbicara paling personal, at the end, paling pusat adalah dengan menjadi salah satu dari kita, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus. Jadi Allah itu memang benar-benar mau terlibat gitu loh, mau berjalan bersama, mau menyatakan dirinya, dan pusat paling paling hebat dia mau berkomunikasi, mau menyatakan dirinya, mau menuntun adalah dengan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dialah Allah atau firman yang menjadi manusia supaya kita mengalami benar-benar apa artinya mendengar dan hidup dengan firman Tuhan kayak gitu. Karena itu sekarang kita memiliki firman Allah yang tertulis, tapi di saat yang bersamaan kita juga memiliki firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus.
Nah, aku suka kalimatnya Sabin di dalam salah satu tulisannya. Dia mengatakan firman Allah yang tertulis membimbing kita kepada Yesus Kristus firman Allah yang hidup. The written word of God leads us to the living word of God. Jadi melalui firman itulah Tuhan menyatakan diri, dan paling puncaknya adalah Yesus Kristus. Karena itu sekarang dengan firman-Nya juga itu yang menjadi, kalau aku sering pakai ruangan, kita bisa berjumpa dengan firman Allah yang hidup, yang menjelaskan kepada kita, yang menuntun kita. Karena jujur aja, banyak orang belajar Alkitab kok, tapi nggak semua orang berjumpa dengan Yesus Kristus atau berjumpa dengan Tuhan yang hidup dan yang benar. Alkitab tanpa Yesus Kristus yang menjelaskan itu cuma jadi objek mati yang bisa kita pelajarin. Hanya Yesus Kristus firman Allah yang hidup yang menolong kita bisa mengerti. Nah, aku sampai situ dulu. Gimana teman-teman ngelihat pernyataan-pernyataan ini? Kalau aku sih ngeliatnya menarik ya Bang Rey ya, bahwa ya jadi mikir aja gitu ya. Berarti semua orang yang mengenal Yesus bisa memahami Alkitab dong ya. Jadi bukan miliknya tadi kayak Bang Ernest bilang di depan, waduh ini kayaknya saya bukan teolog nih yang belajar belajar mendalam, tetapi sebenarnya semua kita yang mengenal Tuhan, Tuhan bicara secara pribadi. Thank you ya, udah bagi aku tuh sangat ngingetin sih. Tapi gue ini sih keinget lagi ya dari tadi yang Ray bilang tuh, iya ya, waktu kita baca Alkitab tuh sikap kita tuh seperti apa sih sebenarnya? Ada nggak sih kita kepercayaan bahwa Tuhan tuh sebenarnya masih berbicara, Tuhan tuh peduli dengan hidup gue dan lain sebagainya. Kalau dari awal sikapnya nggak tepat, bisa abuse Alkitab juga, jangan-jangan kayak gitu. Iya sih, kembali lagi sih diingatkan ya, kita tuh masih percaya nggak nih buku yang kelihatannya tuh udah lama ini tuh sebenarnya adalah firman Tuhan kayak gitu. Nah itu sih menolong banget sih kayak gitu untuk kembali menyegarkan bagaimana sikap kita, cara nanti untuk membaca Alkitab sih kayak gitu atau merenungkannya. Aku pernah keinget satu kutipan aku lupa di mana gitu, John Piper bilang, kamu pengen dengar Tuhan ngomong, ya bacalah Alkitab, itulah Tuhan sedang ngomong kayak gitu. Jadi kadang-kadang ironis juga ya, kita bilang Tuhan nggak ngomong apa-apa sama aku nggak dapet apa-apa gitu. Ternyata Tuhan memilih cara paling sederhana menyatakan dirinya yang hidup itu adalah dengan firman-Nya kayak gitu. Dan aku setuju banget dengan yang Bang Alex bilang, ya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kamu percaya kok sama firman Allah yang hidup, pasti bisa mengerti firman Allah yang dituliskan kayak gitu. Jadi aku pikir itu menjadi kelegaan gitu. Maksudnya bahwa belajar firman itu bukan untuk orang-orang khusus atau orang-orang elit. Mendalami firman itu bukan dikotbahkan oleh orang-orang tertentu saja, tapi setiap umat, setiap murid itu punya atau dapat firman gitu. Oke, Bang Rey, saya jadi ingat satu pengalaman juga, ada teman yang ya dulu siswa atau mahasiswa ya, saya lupa juga, karena beberapa kali mendapat pertanyaan yang sama kayak Bang, gimana sih cara tahu kehendak Tuhan gitu. Terus saya tanya sama dia, kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah itulah Bang masalahnya, saya ini sibuk banget, saya lagi banyak kegiatan kayak gini. Jadi lucu juga ya, mungkin seperti yang Bang Rey bilang tadi bahwa ya relasi dengan Tuhan, ya kita mendengar Tuhan berbicara ya melalui firman-Nya, dan itu menarik untuk kita sama-sama renungkan. Sudahkah maksudnya firman Tuhan itu jadi bagian utama ya kalau kita memang mengatakan kita kenal Tuhan dan kita berelasi dengan Tuhan. Tapi gue kebayang ini sih ya, memang kalau misalnya seandainya pendekatan kita dengan Alkitab tuh kayak seolah-olah buku yang harus digali, buku yang harus ditafsir, mencari tahu doang apa maknanya dan lain sebagainya, tapi nggak melihat itu sebagai sebuah perkataan dan pribadi gitu ya. Gue kebayangnya pasti kering banget sih ya kayak gitu. Gue juga kadang-kadang tuh terjebak dengan kayak gitu tuh, kayak gitu. Kalau lagi saat teduh tuh hanya sekedar apa sih ini maksudnya kayak gitu-gitu dan lain sebagainya.
kelihatannya tuh kayak kering banget. Jadi nanti kita dapatnya tuh bukan lagi kayak pribadi yang lagi ngomong ke kita, tapi kayak argumen-argumen yang muncul, oh ini nih, argumen ini digunakan untuk waktu gua nggak nyontek kayak gitu, atau untuk apa, Iya. untuk apa, kayak gitu. Nah itu sih, ini maksudnya scripture engagement ini menurut gue sih cukup menolong ya, terutama bersyukur banget sih bahas soal sikap pertama-tama ya, karena penting banget, kalau nggak kering banget deh kayak gitu. Iya, kayak gitu Bang Ernest, sejak aku ngerti ya, maksudnya hal seperti ini makin memahami, akhirnya sikap waktu saat teduh, waktu baca Alkitab, waktu mau PA begitu ya, menggali firman, akhirnya menyadari ini bukan sekadar lagi nyari tahu, studi gitu, bukan hanya studi, tapi aku jadi inget ya, iya ya, tiap pagi bangun tuh waktu mau saat teduh, Tuhan lagi mau bicara apa ya untukku hari ini gitu, dan kayaknya itu ya menyegarkan ya, akhirnya jadi nggak kering sih. Jadi thank you ya udah ingetin lagi nih. Ya jadi seolah-olah tuh kayak there is someone wants to talk to you gitu. Wah itu menarik banget sih kayak gitu, ketimbang baca Alkitab tuh saat itu kayak oh harus nih, kalau enggak nih nggak Kristen nih dan lain sebagainya. Oh itu menarik sih kayak gitu. Jadinya Apalagi nanti ini ya mesti dicek sama pemimpin kelompok kecil nih kalau iya, nggak baca. makanya kayak gitu. Oke oke Bang Regi, tolong lanjutin nih, kita jadi keasikan nih. Baru baru slide pertama nih ya. Ya Iya, silakan Bang Regi. Oke. Nah, eh, nah seketika mempelajari, aku ini biasa aku sharingkan sama teman-teman mahasiswa gitu ya waktu belajar, mau menggali, mempelajari atau menggali atau mendalami Alkitab itu pasti membutuhkan ya membaca dan mempelajari ya, gitu. Tapi ketika kita pakai kata, kita mau engage the scripture tadi ya, loving, studying, living, sharing, itu lebih dari sekedar studi analitik gitu loh. Mencintai, menghidupi itu apa ya? Itu bukan analytical gitu loh. Mencintai, menghidupi itu dengan pikiran pasti, tapi juga dengan perasaan, dengan keutuhan pengertianmu, dengan hatimu, dan bahkan aku yang juga sering terkejut, ternyata PA itu termasuk menyaksikan, membagikan firman Tuhan gitu, menyatakan Allah ngomong ini loh, dan bisa aja waktu kamu belajar Alkitab mendapatkan pemahaman tertentu, mungkin loh aku belajar ini mungkin Tuhan juga bisa pakai yang kamu dapatkan sedang mau ngomong lewat orang lain ketika kamu mau bagikan itu, dan dia jadi tertarik pelajari firman Tuhan bagian itu, dan ternyata dia juga bisa berdialog sendiri dengan lebih kaya melalui penggaliannya kayak gitu. Jadi ini seperti apa ya, dialog yang asik antara kita sesama anak-anak dengan Bapa yang mengasihi dan berbicara kepada kita, dan kita akhirnya bisa datang kepadanya. Bagiku itu pemahaman yang sangat membebaskan. Betul, pasti butuh waktu dan tempat yang spesifik untuk berinteraksi. Nggak mungkin kita belajar firman atau menggali firman sambil nyuci atau sambil ngejemur gitu. Ya sama lah kalau kita lagi ngomong sama orang kan ya perlu waktu dan perlu tempat yang spesifik gitu. Nggak bisa kita ngomong sambil matanya ngeliatin apa gitu, pasti nggak akan nangkep. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh menghidupi atau mencintai dan bahkan sampai dalam membagikan dengan penuh sukacita, itu bukan cuma aktivitas sesaat, ini adalah sebuah gaya hidup. Teman-teman, kalian pasti ngerasain lah, kalian belajar di kelas, topik apapun, tema apapun, itu cuma buat lulus dari kelas itu atau mau menjadi gaya hidupmu. Misal, aku dari fisika gitu ya, aku belajar mekanika, ya itu butuh waktu dan tempat, tapi aku nggak tertarik membagikan ke orang, kamu mau tahu nggak mekanika itu apa? Oh, kamu tahu nggak rumus Newton itu apa? Itu cuma pemahaman buatku supaya aku lulus ujian misalnya. Tapi kalau aku benar-benar passionate tentang ilmuku, misalnya benar-benar aku tahu aku mau jadi seorang pengajar atau dosen, itu menjadi bagian hidupku, lifestyleku, aku mungkin akan
punya rasa bangga, sukacita mau berbagi, bukan karena sombong, tapi karena emang aku pengen membagikan, karena itu indah kayak gitu. Kamu tahu nggak, dari semua yang kamu lakukan, fisika itu bukan cuma hafalin rumus, tapi memberikan pemahaman. Handphonemu bisa berjalan, laptopmu bisa berjalan, itu banyak banget fisika. Nah, misal contoh seperti itu. Jadi ada bedanya belajar PA cuma buat aktivitas sama menjadikan itu sebuah gaya hidup. Dan yang terakhir, betul menolong kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, tapi pengetahuan itu yang akan mengubahkan atau mentransformasi kehidupan kita. Jadi kita bukan cuma menjadi orang yang tahu banyak, tapi hidup kita berubah. Nah, aku simpulkan beberapa hal sampai di sini dulu, bahwa sebenarnya creative engagement adalah sebuah relasi. Ingat tadi bagaimana bukan cuma aktivitas sesaat, tapi sebuah gaya hidup. Bagaimana bukan pelajari buku, tapi sebuah relasi dengan Allah yang hidup, pribadi yang hidup, meliputi mendengar dan meresponi. Jadi nggak cuma tahu doang, tapi menghidupi, itu kalimat kita ya, living dan sharing. Dan saya suka kalimat ini ya, kita pikir kita belajar Alkitab, kita mempelajari Alkitab, kita yang makin jago, kita yang makin master, makin menguasai. Tapi aku suka kalimat Sabin dalam bukunya gitu ya, ketika kita mempelajari Alkitab, sebenar-benarnya kita yang sedang diinvestigasi atau dipelajari oleh Alkitab. Maksudnya apa? Kita yang dibedah. Kita pikir kita yang membedah firman Tuhan, kita yang membedah perkataan Tuhan, tapi sebenarnya perkataan Tuhan itulah yang membedah hati kita yang terdalam, apa yang sedang kamu pikirkan atau sedang kamu alami. Jadi aku belajar gini, kalau kamu lagi bahkan nggak ngerti apa yang terjadi sama dirimu, kenapa ya gue betean terus, kenapa ya gue kayaknya moodnya begini terus, kenapa ya kok gue malesan terus, kamu aja nggak ngerti kamu kenapa. Kamu butuh seseorang atau kesempatan diinvestigasi. Dan bagiku, firman Tuhan, Allah sendiri menginvestigasi hati kita melalui perkataan-perkataannya. Aku berhenti sampai sini dulu. Gimana respon teman-teman semua? Yuk, Bang Erna, silakan. Gue kepikir ini deh, maksudnya kepikir kita bisa tahu banyak ya, jadi keinget lagi sih, kita bisa tahu banyak tapi belum tentu kenal kayak gitu. Jadi kita bisa tahu banyak Alkitab, tentang Alkitab, isi Alkitab dan lain sebagainya, tapi kita bisa nggak kenal pribadi Allahnya. Gue suka tuh kalimatnya di slide sekarang nih yang di bawah, remember it is possible to study a Bible text with inner distance, but you cannot truly engage scripture at a distance, kayak gitu. Ya, kita bisa kalau cuma mau buat belajar tahu-tahu doang kayak gitu untuk ngisi kepala, itu belajar Alkitab gampang kayak gitu. Tapi kalau untuk kenal kayak gitu-gitu, itu perlu yang namanya relasi. Kalau untuk diubah oleh firman, hidupnya, hatinya kayak gitu, nggak bisa baca Alkitab tuh cuman sekedar cari tahu sekedar cari tahu maknanya, tafsirannya, dan kayak gitu-gitunya. Tapi benar-benar mesti melihat bahwa ini adalah seorang pribadi yang ingin rindu mengubahkan dan lain sebagainya. Nah, itu sih diingatkan kembali sih, seperti itu. Kalau nggak hanya mekanis aja, nanti kita baca Alkitab saat teduh ataupun PA yang lainnya, ntar mekanis doang. Kalau mekanis, nah, lama-lama kita bosen juga, akhirnya nggak baca-baca juga Alkitabnya. Kayak gitu. Gue jadi diingatkan lagi sih akan hal itu sih. Ya, kalau gue jadi ngelihat begini kali ya, jadi sadar bahwa banyak pengalaman selama ini yang membaca, merenungkan firman Tuhan, atau misalnya waktu PA lah ya, fokusnya tuh ke studi gitu ya. Ya ini menggali, memang sih ya, PA itu kan menggali dengan dalam, tapi menarik nih. Makanya sekarang lebih prefer lebih prefer istilah scripture engagement, walaupun sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Karena scripture engagement itu meliputi loving, mencintai, ada study di dalamnya. Lalu kemudian ada living, berarti menghidupi firman itu, dan akhirnya sharing begitu. Dan ini menarik tadi dengan yang Bang Ray sampaikan, menolong kita melihat bahwa ini bukan hal yang terpisah-pisah gitu. Oh, saya lagi belajar Alkitab nih.
ya udah ini belajar doang gitu, nggak ada lovingnya, nggak ada livingnya. Pokoknya yang penting saya tahu, yang kayak Bang Ernest bilang, yang penting saya punya pengetahuan. Oh, saya tahu Yesus lahir di mana, saya tahu berapa jarak Yerusalem sama Bethlehem. Tapi kalau itu dipelajari hanya demi pelajaran gitu ya, jadi menarik nih untuk kita, bagi aku jadi diingetin lagi sih, Bang Rey, bahwa memang benar ya, yang namanya kehidupan yang mengalami Tuhan itu ya secara utuh begitu. Aku juga mungkin kalau mau sharing, belakangan ini kita mungkin juga, aku juga secara pribadi kadang-kadang lebih tertarik ke diskusi teologis. Diskusi teologis itu maksudnya apa? Eh, Teman-teman sebagai yang tahu kan Alkitab ini dari udah ribuan tahun kayak gitu ya. Dan maksudnya ada banyak orang yang sudah membahas, ada banyak orang yang sudah mencoba menyimpulkan ajaran-ajaran atau mungkin poin-poin teologis apa yang bisa diangkat dari Alkitab menjelaskan sesuatu atau memberikan argumen tentang sesuatu. Dan kadang-kadang jujur aja kita lebih hafal atau lebih apa ya, lebih kadang-kadang lebih excited untuk belajarin pembelajaran orang tentang Alkitab daripada Alkitabnya itu sendiri gitu loh. Jadi kita merasa kita sudah lebih, dan tanda kutip, naik level atau lebih mengerti Alkitab kalau kita udah hafal atau kita udah ngerti istilah-istilah teologis tertentu yang kadang-kadang ayatnya dalam kurung gitu. Jadi penjelasan ayatnya dalam kurung, ayatnya dalam kurung. Tapi pas di ayatnya itu apa? Nggak pernah dibuka atau nggak pernah ditahu. Jadi aku kadang-kadang juga mau mengajak kita, itu mungkin semangat kita mau mastering the word gitu ya. Jadi kadang-kadang itulah, kadang kita bilang kok kayaknya udah tahu ini tahu itu, tapi tetap aja kering karena mungkin kita lebih tahu banyak pembelajaran orang tentang Alkitab daripada kita berelasi dengan Tuhan di dalam menghidupi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan. Aku nggak tahu gimana pengalaman teman-teman yang lain. Sama sih, karena ini mungkin kita sama-sama staff kali ya. Maksudnya gampang terjebak dalam hal itu tuh. Maksudnya dalam persiapan, oh besok mesti khotbah, kita gali firman, kita cari tahu maknanya, studying Alkitab dan lain sebagainya. Tapi lupa kalau pertama-tama tuh sebenarnya sebelum jemaat dengar, sebenarnya firman lagi mau ngomong apa sih ke gua kayak gitu. Nah itu tuh yang kalau nggak diperhatikan berbahaya juga. Nah itu pokoknya menurut gue ya, gue kalau ingat tuh tentang dengar kata scripture engagement, yang keinget satu kata di pikiran gue tuh sentuhan. Nah itu tuh kayak gitu. Nah persis seperti tadi kalimat yang gue suka itu, remember it is possible to study a Bible text with inner distance. Tapi lo nggak mungkin kalau engage nggak bersentuhan, nggak deket tuh nggak mungkin sama sekali. Nah itu sih yang kebayang sama gue, bersentuhan dengan firman seperti itu. Nah, menarik nih, Bang Ernest. Aku jadi inget nih, ada ayat yang mengatakan di dalam Yeremia ya, Yeremia 15 ayat 16. Tadi minta Bang Rey udah tulisin. Oh iya ya, udah ya. Nah, ini ayat ini menarik nih. Tadi kita nggak bisa belajar Alkitab hanya dari kejauhan gitu ya. Jadi dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Jadi ada sentuhan, ada kedekatan. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nah, aku senang nih dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, karena sebenarnya udah bahasa Inggrisnya, kata asli yang dipakai di dalam terjemahan literalnya itu, when your words came, I ate them. Jadi ketika firmanmu itu tiba, ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku memakannya. Nah, ini menarik nih untuk teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah sebuah gambaran dalam Alkitab bagaimana Yeremia itu memakan firman itu. Nah, aku kasih contoh ya, sorry nih ya, ini masih agak lihat camnya sebentar. Nah, teman-teman, kebayang kayak gini nih. Misalnya saya punya permen nih ya. Ini permen asli ya. Ini permen nih. Nah, saya nggak bisa memahami permen ini, mengerti rasanya hanya dari mempelajarinya.
Jadi misalnya saya studi, oh iya ini bentuknya segini, oh iya ini agak keras luarnya. Lalu kemudian saya nggak pernah membukanya, saya hanya memegangnya seperti ini. Saya mungkin bisa studi tentang permen ini. Saya bisa belajar, saya bisa mengamati tentang permen ini, tapi saya nggak menikmati permen ini tanpa kedekatan yang dalam, misalnya gitu, tanpa sentuhan, istilah Bang Ernest tadi ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya, saya mesti ya seperti Yeremia bilang dia makan gitu ya. Nah, kita coba nih. Maaf, nah ya, ini kita lihat nih. Saya makan ya. Ini kalau udah dibuka pun kalau dilihat cuman luarnya aja ya saya nggak bisa memahami rasanya dengan memegangnya saja. Saya harus memakannya. Saya makan ya. Hmm, 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 teksturnya lembut. Ini permen lembut. Manis. Rasanya enak. Hmm, hmm, iya. Hmm, makin saya kunyah, makin memenuhi mulut saya, makin enak. Dan mungkin waktu saya telan, ini memberikan energi buat saya. Saya nggak bisa nikmatin permen ini kalau saya hanya megang bungkusnya. Hmm, hmm. Malam-malam makan permen ya. Jadi enak. Nah, jadi ini jadi perenungan buat kita juga. Kita nggak bisa gitu ya, megang Alkitab dari jauh aja, ataupun sudah pelajari tapi nggak punya kedekatan relasi dengan Tuhan, dengan firman, itu hanya jadi, saya senang dengan istilah Bang Ernest tadi ya, memenuhi pikiran kita, tapi kita nggak ngalamin relasi dengan Tuhan. Jadi mudah-mudahan em, ilustrasi ini menolong ya. Oke deh, saya matiin dulu camnya soalnya enak permennya. Yuk silakan, gimana yang lain? Iya, kalau aku kadang-kadang mengingat ayat itu atau penggambaran itu jadi kadang-kadang mikir gitu ya. Kita bertanya, kok kayaknya udah setiap hari ikut PJ, ikut saat teduh, ikut saat teduh, ikut TD gitu, nggak pernah kekurangan firman gitu loh. Tapi kenapa ya? Kok rasanya hidup saya gini-gini aja, flat, nggak berubah, lemes, atau ada hal-hal tertentu yang bikin kita jadi kayak apa nggak jelas lah aku sebenarnya tujuannya mau ngapain di sini. Padahal tapi aku tahu kok, gitu. Sering kan orang bilang aku tahu kok, tapi nah gitu kan, tahu kok tapi gitu. Nah, buatku itu seperti kalau tadi istilahnya Bang Alex gitu ya, udah buka permennya udah dibuka, itu cuma nempel di bibir terus dibuang, kayak ya udahlah, emang nggak, udah nempel di bibir terus ya udah, kok nggak ada rasanya nih permen, kayak aduh, emang sih bisa inner distance, tapi sama sekali nggak bisa kalau emang mau nikmatin. Engage itu adalah menyatu, makan permen dan Bang Alex itu menyatu gitu loh, itu udah di dalam gitu. Nah, apa sih rasanya menyatu itu? Bagiku sih itulah pengalaman menghidupi, taat, menjalani, bahkan membagikan. Aku nggak tahu, Nes lu gimana, Nes? Nih gue beneran nih. Jadi waktu tadi Bang Alex waktu dia ngecam mukanya, terus dia buka permennya, bungkusnya, terus dia makan, masukin ke mulutnya permennya kayak gitu, terus juga dia jelasin rasa-rasanya. Gue jadi pengen sih permennya kayak gitu. Nah gue jadi akhirnya merenung lagi. Mampir ke sini, Nas. Mampir ke sini, Nas. Jauh banget Bang, nggak bisa digojek. Nah, ini apa, gue jadi merenung ini sih, iya ya, kalau kita tuh punya relasi yang dalam dengan firman, menikmati firman, waktu kita membagikan firman tuh kayak gitu, orang tuh tertarik kayak gitu. Waktu kita sharing firman, orang tuh oh iya ya, hidup banget ya relasinya dia dengan firman. Oh iya ya, firman tuh benar-benar berbicara ya. Tapi kalau cuman argumen-argumen aja, kita cuman sekedar banyak tahu, ya orang juga ngelihatnya kayaknya biasa-biasa aja kayak gitu. Kayak tadi Ray bilang, kok hidup gue kayaknya biasa-biasa aja. Gue yakinnya sih gitu ya, ketika orang tuh menikmati firman, hidup dalam firman juga kayak gitu, engage dengan firman, pasti hidupnya itu menarik kayak gitu buat orang lain. Pasti orang lain tuh kayaknya
pengen coba apa sih rahasia lu hidupnya bisa seperti itu kayak gitu. Gue aja waktu ngelihat itu tuh ada ketertarikan, waduh gue pengen nyobain nih kayak gitu rasanya permennya Bang Alex, apalagi kalau firman kayak gitu, kita bener-bener menikmati firman, kita bagikan firman kayak gitu. Nah orang-orang mungkin secara di dalam hatinya mungkin bener-bener tertarik terhadap firman, wah nih firman kayaknya dia menikmati banget, kayaknya enak banget, karena memang kan jauh di dalam hati manusia kan, manusia pengen kenal Allah kan kayak gitu. Nah ketika kita punya relasi dengan Allah, gue mikirnya iya ya, kalau bener-bener relasi kita menyatu, bersentuhan, kayak gitu, menghidupi, kayak gitu, waktu kita men-sharingkan tuh jadinya lebih menarik lagi, kayak gitu, lebih menggiurkan buat orang lain. Gue jadi merenung hal itu juga sih, kayak gitu tadi. Mungkin kalau gue kasih ini kayak gini kali ya, kayak kita ngasih tahu ke orang lain, ini ada mie ayam enak nih, tapi lu sendiri nggak pernah cobain mie ayam itu. Orang mungkin tetap datang ke mie ayam itu, orang tetap mungkin nggak bisa, bahkan dalam hal yang paling halus gitu nggak bisa bedain lah, lu bener udah nikmatin atau belum. Orang mungkin datang ke mie ayam itu, tapi ironi yang paling menyedihkan adalah orang makan tuh mie ayam, lu sendiri sebenarnya nggak pernah makan mie ayam, orang itu puas dan ceritain ke orang lain, tapi kita sendiri sebenarnya nggak pernah nikmatin mie ayam itu, tapi bilang ke orang, ini ada mie ayam enak loh, kata orang terkenal enak, tapi kita sendiri paling ironisnya nggak pernah nyobain. Itu menurutku sayang, itulah ironi paling besar kalau kita nggak nikmatin firman, nggak engage scripture. Iya jadinya sedih gitu kayak gitu. Jadi orang-orang udah coba, kayak satu sisi kita ya jadi kayak calo juga sih ya kayak gitu ya. Iya, Jadi, iya. Nah itu sih. Iya, teman-teman, jadi menarik ya. Semoga ini jadi dasar yang benar-benar kuat, kokoh buat teman-teman kita semua yang lagi mau PA, waktu kita deketin firman Tuhan, waktu kita mau saat teduh, kita sedang benar-benar tunduk di bawah pribadi Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya. Dan aku pikir sih itu akan membuat, ya, thank you Ernest tadi, mungkin ekspresi gue juga tadi sangat meyakinkan gitu ya, karena udah nikmatin permen itu ya. Jadi kayak wow, pengen nyoba gitu. Aku jadi melihat, iya ya, benar-benar kalau kita hidupin aja firman itu tuh, kita nikmati relasi yang dalam, pasti sharing itu akan jadi nyata gitu ya, bukan cuma calo ya. Oke. Mungkin dari Bang Rey atau Bang Ernest ada hal lain lagi yang mungkin perlu kita garis bawahi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini? Gue sih ya silakan, Nes. Gue keingetnya ini sih ya kayak gitu. Dari tadi kita berbicara, gue merenung lagi sih, refleksi lagi. Gimana sih relasi gue selama ini dengan firman kayak gitu? Gimana sih gue menikmati firman saat belakangan ini? Apakah gue benar-benar menikmatinya kah, atau hanya sekedar kewajiban kah kayak gitu? Nah itu sih yang merenungkan. Nggak mungkin kita tuh hidup lepas dari firman kayak gitu. Betul, nggak mungkin. Tapi ternyata nyatanya tuh bisa kita berjauhan dengan firman meskipun kita baca. Nah itu menjadi perenungan gue sih, pertanyaan gue, dan mencoba gue memperbaiki diri dan sikap waktu mendekati firman. Nah itu sih. Kalau dariku ini, kita tujuannya itu bukan, maksud gini, nggak ada orang yang spesialisasinya, aku emang spesialisasinya PA gitu, atau aku emang hobinya PA atau tujuan hidupnya PA gitu. Itu bukan jadi kayak semacam tujuan akhir kayak gitu, karena mempelajari firman itu adalah apa ya, kalau aku bilang itulah perjalanan yang menuntun kita bertumbuh menjadi seorang murid kayak gitu. Jadi kita sebagai murid bersaksi, kita melayani, kita mengajukan permohonan, berdoa di hadapan Tuhan, kita memberitakan Injil, firman kayak gitu. Tapi itu semua kan dasarnya dari firman kayak gitu. Jadi aku akan bilang tujuannya bukan supaya orang semuanya terkenal, PMK kami semuanya loving, living, studying, sharing, bukan ucapannya itu yang harus dihafal, atau program kami udah punya program scripture engagement atau belajar PA, training PA. Menurutku itu bukan tujuannya, tapi kita mau bertumbuh menjadi murid
yang berlandaskan firman yang sanggup mengubahkan karena Allah, karena Tuhan sendiri hadir di dalam firman, mengajar, menuntun, dan membimbing. Itu dariku. Oke, terima kasih buat Kak Ernest, Kak Ray. Jadi aku sendiri jadi makin menikmati juga bahwa hidup beriman, hidup sebagai murid, ya kekuatan kita adalah relasi dengan Tuhan, termasuk di dalam berelasi menikmati firman-Nya. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang lagi persiapan bagaimana menjadi pemimpin kelompok kecil, calon pemimpin kelompok kecil yang mungkin lagi bergumul. Gimana nanti kalau gue punya adik kelompok kecil ya, gue mesti bagiin apa sama dia, gue PA-nya nggak bagus-bagus amat, gue nanti itu semua ketakutan mungkin ada, tapi kiranya tidak membuat kita berhenti bahwa sebenarnya yang harus kita bagikan adalah relasi kita dengan Tuhan, dan firman-Nya itulah yang akhirnya terpancar keluar karena kita terlebih dahulu menghidupi dan kemudian juga menikmatinya dan bisa membagikannya. Jadi aku berharap sih bagi teman-teman khususnya nih ya, mungkin yang dengar adalah pemimpin-pemimpin pelayanan di pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, ataupun mungkin yang jemaat biasa gitu, tanda kutip ya, jemaat biasa, maka kita semua adalah orang-orang yang harusnya um, loving, studying, living, and sharing God's Word. Nah, itulah pembahasan scripture engagement kita kali ini. Oke, nah teman-teman, kita tunggu kemudian nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Di dalam scripture engagement, ini episode baru yang terus kita akan bersama-sama menggali bagian demi bagian tentang menggali, memahami firman Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana indahnya firman itu yang bisa kita kasihi, kita pelajari, kita hidupi, dan juga kita bagikan. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dah.